Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, biarlah kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Puji Tuhan, renungan pagi hari ini saya ambil di dalam Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Renungan pagi hari ini saya beri judul ketidakpercayaan menghalangi mujizat. Kenapa tidak banyak mujizat yang diadakan Yesus di Nazaret? Padahal Nazaret adalah tempat besarnya Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di dalam Matius 13 ayat 57 di situ dikatakan, lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ada di Nazaret. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan rumahnya. Jadi ketika orang-orang Nazaret ini kecewa, mereka menolak Yesus, maka firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus tidak banyak mengadakan mujizat di kotanya sendiri. Saudara-saudara, Nazaret adalah tempat di mana Tuhan Yesus dibesarkan. Tapi ketika Yesus datang dan berkhotbah di sinagog, orang-orang saat itu mereka takjub. Mereka saat itu, wah Yesus ini penuh hikmat dan luar biasa. Tapi ketika mereka melihat latar belakang Yesus, mereka berkata, wah bukankah ini anak tukang kayu? Bukankah ini ibunya Maria? Bukankah saudara-saudaranya? Bukankah latar belakangnya seperti ini? Ketika mereka melihat latar belakang Yesus, di situ mereka kecewa dan menolak Yesus. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, janganlah kita seperti orang-orang Nazaret. Mereka kenal Yesus, mereka tahu Yesus, mereka tahu latar belakang Yesus, tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga di dalam Lukas 4 ayat 29 di situ mengatakan, mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Saudara, orang-orang Nazaret saat itu bukan hanya saja kecewa kepada Tuhan Yesus. Mereka bukan hanya saja menolak Tuhan Yesus. Bahkan mereka mau membunuh Tuhan Yesus dengan melemparkan Tuhan Yesus dari tebing. Jadi saudara lihat bagaimana penolakan yang saat itu dilakukan oleh orang-orang Nazaret. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya mau memberitahukan di dalam kasih Kristus, Yesus bukan hanya sekedar nabi, Yesus bukan hanya sekedar orang baik, Yesus bukan hanya sekedar pemimpin agama atau penyebar agama, tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, tinggal di antara manusia, menyelamatkan manusia, mencurahkan darahnya bagi manusia, dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Beberapa hari kemudian Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Yesus akan kembali menghakimi bumi. Jadi manusia boleh saja menolak Yesus, bahkan manusia bisa saja tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Manusia bisa saja menolak atau mengutuk kepada Tuhan Yesus, tetapi Yesus tetap Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus akan datang kembali menjadi hakim, menghakimi bumi. Jadi saudara, mau tidak mau, percaya atau tidak percaya, Yesus tetap adalah Tuhan. Jadi kalau saat itu orang-orang Nazaret menolak Yesus, kecewa kepada Yesus, bahkan hendak membunuh Yesus karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita diingatkan di dalam Matius 11 ayat 6, di situ dikatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-murid Yohanes Pembaptis. Karena saat itu Yohanes Pembaptis berada di dalam penjara dan ia menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus tidak marah saat itu ketika mungkin di dalam benak Yohanes Pembaptis ada keraguan. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid Yohanes Pembaptis,
Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yesus ingin mengingatkan kepada Yohanes Pembaptis yang saat itu berada dalam keraguan. Lihatlah apa yang telah kulakukan. Saat itu saudara, ketika murid-murid Yohanes mengatakan hal itu, maka Yohanes Pembaptis kembali dikuatkan imannya. Jadi saudara, di dalam kehidupan ini memang tidak dipungkiri ada masa-masanya kita meragukan iman kita. Ada masa-masanya kita meragukan jawaban Tuhan. Apakah Tuhan akan menjawab? Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan mendengar? Tapi biarlah di dalam keadaan apapun kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Jangan sampai kita menolak Yesus. Jangan sampai kita kecewa kepada Yesus. Jadi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan saya dan saudara. Jangan kita menolak Yesus. Jangan kita kecewa kepada Tuhan. Karena ketika kita kecewa, kita menolak Yesus, kita tidak percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan melihat mujizat dan perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini biarlah memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus Engkau rela datang ke dalam dunia. Bukan saja Engkau mati buat kami, tapi Engkau hidup, bangkit, Engkau naik ke sorga. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap mereka Tuhan Yesus yang saat dalam keadaan lemah. Mungkin iman mereka lagi lemah, tubuh mereka lagi lemah. Tuhan Yesus tolong mereka, kuatkan mereka. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus selalu menguatkan dan memampukan mereka. Bahkan kalau saat ini ada yang susah hati, ada yang sedih hatinya Tuhan. Roh Kudus Engkau adalah penghibur, Engkau membebat, Engkau menolong mereka Tuhan, supaya sukacita sorga selalu dirasakan oleh setiap umat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami, Tuhan tolong biarlah damai sejahtera atas bangsa ini. Tuhan menolong juga Tuhan Yesus setiap pribadi-pribadi saat ini yang mengalami pergumulan. Kami tahu Tuhan di dalam kesesakan, Tuhan akan menguatkan iman kami semua untuk kami tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami yang kami minta dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.